Di dalam tubuh manusia ini dua, ada otak, ada hati. Kalau otak ini dua ya, otak besar dan otak kecil. Kalau hati satu, manusia ini punya hati satu. Ini dalam bahasa anatomi tubuh. Inilah. Maka ketika ada Allahu Allah fi qalbi, gitu, ya. Maka jangan pernah mendengar namasa lalu Allah bersemayam di atasnya arsy, di atasnya arsy ya. Sama pernah jangan mendengar Rasulullah Isra Mi'raj sampai langit ketujuh, dan langit ketujuh diperlihatkan Nabiullah Ibrahim, betul ya? Pernah dengar ya? Ini sedikit tak kasih penjelasan ya, karena ini menyangkut dua Tuhan di sini biar nggak salah paham jangan. Ya, yang penting sedikit, tapi jangan ini dapat ilmu nih sekarang kayak gitu. Nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi dapat terasa nih. Kalau dalam anatomi tubuh yang namanya namasa, terus Allah bersemayam di arsy, biar jangan tahu Allah itu bersemayam di mana kayak gitu ya. Ini sebenarnya menjelaskan secara ma'rifat thariqah, cuman orang banyak yang menjelaskan secara lebih gitu lagi, bahasanya lebih keren. Kalau saya nggak bisa lebih keren, saya lebih mendingan biar jangan langsung paham saja, langsung menengah alaqul karimah. Jadi yang dimaksud namasa, masa pertama adalah kulit. Ini ada kok dalam agama, tulangnya dibungkus dengan darah ya, darah merah, darah putih, darah merah, daging, terus kulit ya. Nah ini masa yang pertama adalah kulit, langit pertama ini, langit pertama ya. Mana jauh terlalu halusinasi sampean ya. Kata dulu buat alhamdulillah. Masa pertama adalah kulit, langit pertama. Ketika jenengan melihat manusia, yang dilihat pertama adalah kulit ya. Warna kulit hitam, putih, abu-abu, coklat ya. Ini masa yang pertama. Masa yang kedua daging. Setelah kulit dilengkapi dengan daging. Nah, masa yang ketiga sel darah merah. Sel darah merah. Masa yang keempat sel darah putih. Ini malaikat Jibril masih bisa mengantarkan Kanjeng Nabi sampai langit keempat. Baru masuk masa yang kelima, yaitu hati. Makanya malaikat Jibril sudah tidak bisa mengantar. Ya, urusan hati itu diri kita sendiri. Jangan mau dikasih tahu, mau dengan cara lembut sampai dengan cara keras pun, kalau hati jenengan tidak bisa jenengan rubah sendiri, tidak ada yang bisa merubah. Benar ya? Jadi ini urusan hati. Kalau urusan hati itu dari diri kita sendiri. Yang bisa merubah diri kita sendiri. Nggak bisa orang lain merubah. Orang lain ini hanya bisa memberitahu, membimbing, ya. Tapi semua kalau masalah hati urusan. Contoh, jenengan ngasih tahu masalah orang pacaran. Kadang malah jenengan bukannya benar malah salah. Ayo. Ketika datang ke jenengan, ini dalam keadaan dia emosi, tukaran, berantem. Akhirnya jenengan sebenarnya memberikan yang kebenaran nih. Tapi ketika dia sudah tidak emosi, pekur lagi, wak-wakur, jenengan malah salah. Ayo kalau nggak percaya, ya kan? Ini urusan hati. Maka ada kata-kata pekerjaan paling sia-sia adalah apa? Memberikan solusi kepada orang pacaran. Ada kata-kata bijak kayak gitu. Paling sia-sia. Karena apa? Karena emosi ya. Walaupun Anda tahu. Sama mau itu ya jangan itu. Itu memang lengkap gini. Sama mama dikasih tahu pun yang bagus, yang benar, jangan malah jadi musuh, disalahkan karena urusan hati. Makanya saya kata, kalau sudah cinta, tai kucing rasa coklat, betul nggak?
Jadi kalau ada orang yang datang ke jenengan untuk masalah keluarga, hati-hati ya. Jangan terlalu ikut berikanlah solusi-solusi tapi hati-hati. Hanya sekedar toh. Karena apa? Bahaya. Kalau ya datang ke situ dengan masalah, nanti pulang pekur, wapakur, sama salah mang kowe. Ayo, ini urusan hati. Jadi dari diri kita sendiri hati itu. Ini masa kelima ya. Maka malaikat Jibril sudah tidak bisa mengantar. Terus masa yang keenam adalah kolbu. Hati di dalamnya ada rongga. Itu namanya kolbu. Rongga itu. Ini. Maka ada siraman kolbu. Ya lah, siraman untuk di dalam hati. Terus itu udah namasa, baru masuk langit terakhir. Di mana di situ arsy. Tapi ingat kata Allah bersemayam di atasnya. Ya. Maka di situ bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Artinya jangan biar sampai ke langit 7, jangan harus bisa mempelajari hikayatnya atau sejarahnya Nabiullah Ibrahim untuk jenengan jadikan ilmu untuk merubah akhlakul karimah jenengan biar lebih dekat kepada Allah Ta'ala, biar beribadah di dunia ini benar dan bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, harus pahami sejarahnya. Pertama, Nabiullah Ibrahim berani memberantas berhala. Artinya jenengan harus bisa memberantas kesirikan, kemusyrikan. Ya, jangan sampai kita ini syirik lah. Makanya di sini ditulis, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ojo gunakan otak. Jangan kau gunakan otak, tapi gunakanlah hati. Jangan kau gunakan otak, jangan kau menyembah dua Tuhan. Oke, ini untuk tuntunan. Jadi kita ini memberikan bimbingan ini biar langsung bisa dipraktekkan. Karena saya mengajarkan bukan untuk kepintaran, tapi untuk mendandani akhlakul karimah lah ini. Ya, jadi jangan gunakan otak, jangan kau menyembah dua Tuhan, yang tak maksud kayak gitu. Ini kalau dalam bahasa torikohku. Yang penting zaman bisa berubah akhlakul karimah, ya. Makanya Nabiullah Ibrahim berani memberantas berhala, sama kudu wani. Kendalikan otak ini oleh hati. Jangan hati yang dikendalikan oleh otak, bahaya. Tapi otak dikendalikan oleh hati. Main untuk rasa nih, ya. Ngono. Paham ya, Pak? Ini. Berani memberantas berhala, kemusyrikan. Benar-benar kita ini mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya. Biar benar-benar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yaitu ngono. Karena apa? Masuk rukun iman yang pertama, percaya adanya Allah Ta'ala. Ngono. Paham ya? Jadi kita benar-benar harus bisa memberantas kesirikan. Itulah Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim ini akhirnya ditangkap, dibakar, tapi dia tidak terbakar. Yang dimaksud di sini adalah ilmunya ketika jenengan ini dihujat, difitnah, dihasut, ya, dengan ucapan yang tidak baik, panas ning kuping, semlet ke lombok. Tapi jangan pernah jenengan membalas dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan. Ora usah melu kobong. Serapo. Tinggal senyumin aja. Ya, paham ya? Paham ya? Senyumin aja. Ya. Yang kedua ya. Jadi kita dihujat, difitnah, dihasut. Ya, jangan pernah membalas dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan. Ini akhirnya yang ketiga, Nabiullah Ibrahim mendapatkan petunjuk untuk menyembelih anaknya, yaitu bernama Ismail.
Artinya adalah kita ini disuruh oleh Allah untuk mengorbankan titipannya dari Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Kita disuruh menyembelih atau mengorbankan. Kalau titipan itu bisa apa saja, semua titipan. Bahkan nafas yang ada di diri kita ini titipan daripada Allah Ta'ala. Kita nggak mempunyai, semua punya Allah. Kita ini dititipkan agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan yang benar. Ya, sampai nafas pun. Berarti kalau nafas pun sampai titipannya Allah, berarti semua yang ada di dunia ini adalah titipan Allah. Harta benda, anak, semua. Bahkan raga kita ini punya Allah Ta'ala. Kita ini nggak mempunyai apa-apa. Terbukti ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dibawa cuma amal ibadah kita. Berapa banyak harta yang kita tumpuk, berapa banyak uang yang kita simpan, tapi ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ditinggalkan karena bukan punya kita, tapi punya Allah Ta'ala. Maka ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Ya ono. Hari ketika jenengan meninggalkan dunia ini, ya sudah, jadi bawa kembali lagi kepada Allah. Makanya ketika jenengan diberikan karunia oleh Allah, ingat, ini bukan punya kita. Ketika ada orang yang membutuhkan, berarti ini punya fulan bin fulan itu. Jangan hanya jadi perantara, paham ya? Jadi perantara. Itu disimbolkan dengan Nabiullah Ibrahim disuruh mendapatkan petunjuk untuk menyembelih Ismail. Artinya ngono. Ya, paham ya? Ini biar jangan sampai benar-benar lahir ketujuh. Makanya ini dibedah sejarahnya Nabiullah Ibrahim, ya. Paham ya? Kalau jenengan sudah mau, akhirnya berani untuk mengorbankan, karena itu benar-benar hak petunjuk daripada Allah Ta'ala yang menyuruh, akhirnya jangan melaksanakan dengan mengorbankan apa yang dititipkan Allah kepada kita. Maka yang tadinya Ismail mau disembelih, ini akhirnya atas perintah Allah, malaikat Jibril menggantinya dengan domba. Di sini jangan ditelan mentah-mentah juga. Artinya apa yang jangan titipkan ini jangan untuk kederajatan jangan, karena simbolnya domba. Domba ini punya tanduk di kepala, ya. Artinya kederajatan. Jangan sampai untuk mencari kederajatan, tapi jadikan itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Ketika jenengan membagikan karena hak orang lain, jenengan datang, maka disimbolkan malaikat Jibril membawa domba ke Nabiullah Ibrahim. Artinya jenengan harus menghantarkan. Jadi kayaknya ini Umar bin Khattab membawa gandum dipanggul sendiri, ya kan? Itu sama. Maka jenengan harus datang ke rumahnya orang sambil silaturahmi kayak gitu. Nah, tapi ketika ini terjadi, jangan sampai untuk mencari kederajatan. Nggak usah perlu film, nggak usah minta kederajatan. Tapi benar-benar tahapan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Paham ya? Saya salah karena ini benar-benar sobrang. Itu soalnya hak ini. Dengan mengendalikan sifat hewani kita, nafsu kita kendalikan, kayak gitu, diganti dengan domba. Kenapa kok nggak kambing? Yang pertama, kenapa kok nggak kambing? Ada adu kambing, ada nggak? Adanya adu? Ya. Ini mau terjadi ini tahun 2024, ya. Sedulur kalau sedulur gontok-gontokan. Karena beda pilihan, jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi ingat, ketika jenengan ini benar-benar diamani oleh Allah, karena jenengan ini diberikan karunia oleh Allah, jangan sampai itu dijadikan untuk kederajatan sampai akhirnya mengadu domba.
antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai ya. Tapi benar-benar apa yang Allah titipkan kepada jenengan ini semata-mata tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Biar ketika kita nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sampai ke sisinya Allah Ta'ala selamat. Paham yuk? Ini makanya harus dibedah. Makanya di situ disimpulkan lagi dengan pergi haji yang namanya tawaf, memutar 7 kali. Artinya apa? Jangan dilakukan hanya sekali, tapi terus menerus. Dalam 1 minggu ini ada 7 hari, itu dilakukan terus menerus tanpa henti, terus setiap hari. Jangan pernah bosan, jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Jangan pernah bosan untuk menolong orang lain. Paham? Oh, coba bosan. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Jangan pernah bosan. Bosan, wes. Jadi wong apik jeneng kesel ngene kan. Ngawur sampean, ngawur. Ya. Ngawur ya. Ya, tapi jangan pernah bosan. Ora usah sedih ta kae.